Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali baru-baru ini mengungkapkan rencana besar TNI Angkatan Laut. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia, sebuah keputusan yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam sebuah wawancara, Laksamana Muhammad Ali menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut harus mampu menjalankan strategi outward looking. Hal ini berarti kekuatan laut Indonesia harus dapat menghadapi ancaman di luar wilayah perairan nasional. Kita harus dapat bertempur di garis depan sebelum ancaman memasuki perairan Indonesia, jelasnya. Menurutnya, kapal induk menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan strategi tersebut, memungkinkan proyeksi kekuatan udara dan laut yang lebih luas. Kapal induk Giuseppe Garibaldi telah beroperasi sejak tahun 1985 dan menjadi kapal induk pertama Italia yang mendukung pengoperasian pesawat bersayap tetap. Dengan panjang 180,2 meter, kecepatan maksimal 30 knot, dan daya jelajah hingga 13.000 km, kapal ini dirancang untuk operasi jarak jauh. Indonesia muncul sebagai salah satu negara yang berminat untuk membeli kapal ini dengan nilai yang diperkirakan mencapai 250 juta euro. Di Italia, rencana penjualan Giuseppe Garibaldi memicu perdebatan. Beberapa pihak menyarankan agar kapal ini dijadikan museum sebagai simbol modernisasi Angkatan Laut Italia. Sementara itu, Indonesia disebut bersedia membayar harga tinggi untuk mendapatkan kapal tersebut, meskipun beberapa mantan petinggi militer Italia mempertanyakan keputusan penjualan ini. Laksamana Muhammad Ali juga dilaporkan mengunjungi kapal Giuseppe Garibaldi secara langsung saat latihan militer Angkatan Laut Italia. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat kemampuan kapal ini dan berdiskusi dengan pihak terkait, yang menunjukkan keseriusan TNI Angkatan Laut dalam mempertimbangkan akuisisi kapal induk tersebut. Jika rencana ini terrealisasi, Indonesia akan menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih luas. Kapal induk memungkinkan TNI Angkatan Laut untuk memperluas jangkauan operasionalnya, baik dalam menjaga kedaulatan maritim maupun dalam misi-misi internasional. Sebagai negara kepulauan, kapal induk juga dapat berfungsi sebagai pusat kendali mobile dalam operasi militer. Dengan kemampuan pengangkutan pesawat tempur, helikopter, hingga logistik strategis, kapal ini menjadi aset yang sangat penting. Namun, akuisisi kapal induk tidak hanya soal membeli kapal, tetapi juga mencakup aspek operasional, perawatan, dan infrastruktur pendukung. Kapal induk memerlukan pelabuhan khusus, fasilitas pemeliharaan, serta awak kapal yang terlatih. Selain itu, keberadaan kapal induk juga menuntut integrasi dengan sistem persenjataan, radar, dan armada pendukung lainnya. Kapal induk Giuseppe Garibaldi yang telah mengabdi selama hampir 4 dekade kepada Angkatan Laut Italia adalah sebuah ikon kemajuan teknologi maritim. Dibangun dengan visi untuk mendukung misi militer modern, kapal ini dirancang tidak hanya sebagai kapal perang, tetapi juga sebagai platform multifungsi yang mampu menjalankan berbagai operasi. Salah satu keunggulan utama Giuseppe Garibaldi adalah kemampuannya dalam mengoperasikan pesawat tempur dan helikopter. Kapal ini merupakan kapal induk pertama Italia yang mendukung pesawat bersayap tetap, seperti AV-8B Harrier II yang dapat lepas landas dengan bantuan ski jump yang terintegrasi di dek penerbangan. Fitur ini memungkinkan peluncuran pesawat dalam ruang terbatas, menjadikannya ideal untuk berbagai skenario operasional. Selain itu, helikopter serbaguna yang dapat dioperasikan dari kapal ini memberikan fleksibilitas tambahan, mulai dari pengawasan hingga misi evakuasi. Sebagai kapal induk yang dirancang untuk menghadapi ancaman modern, Giuseppe Garibaldi dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih. Sistem rudal Albatros memberikan perlindungan terhadap ancaman udara, sementara meriam otomatis oto melarat 76 mm mampu menghadapi ancaman dari permukaan laut hingga darat. Untuk perlindungan jarak dekat, kapal ini memiliki sistem senjata otomatis yaitu Close-in Weapon System yang mampu menghancurkan rudal musuh dalam hitungan detik. Kemampuan deteksi kapal ini juga tidak kalah canggih. Dengan radar multifungsi yang dapat memantau ancaman di udara, permukaan laut, dan bawah laut, kapal ini menjadi pusat kendali operasi maritim yang andal. Ditambah dengan sistem sonar anti kapal selam, Giuseppe Garibaldi mampu mendeteksi kapal selam musuh dengan akurasi tinggi, memberikan keuntungan strategis dalam pertempuran bawah laut. Kecepatan dan daya jelajahnya juga mengesankan. Dengan panjang 180,2 meter, kapal ini mampu melaju hingga 30 knot, setara dengan 56 km per jam, dan memiliki jangkauan operasional hingga 13.000 km. Hal ini memungkinkan Giuseppe Garibaldi untuk menjalankan misi jarak jauh
ke pelabuhan, menjadikannya alat pertahanan yang tangguh untuk operasi global. Tidak hanya unggul dalam kemampuan tempur, kapal ini juga dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Struktur baja tebalnya mampu melindungi dari serangan rudal atau torpedo, sementara dek penerbangannya dirancang untuk menahan suhu tinggi akibat peluncuran pesawat jet. Sistem pemadam kebakaran otomatis yang tersebar di seluruh kapal, termasuk hanggar pesawat dan ruang mesin, memberikan lapisan perlindungan tambahan. Menariknya, kapal ini juga mendukung berbagai misi kemanusiaan. Dengan fasilitas medis lengkap, termasuk ruang operasi, Giuseppe Garibaldi dapat berfungsi sebagai pusat bantuan darurat dalam situasi bencana alam atau konflik. Kemampuan pengisian bahan bakar di tengah laut memastikan kapal ini tetap operasional dalam waktu yang lama, bahkan di wilayah terpencil. Desain modularnya juga memungkinkan peningkatan teknologi di masa depan. Kapal ini dapat diadaptasi untuk mendukung pesawat tempur generasi baru, seperti F-35B, yang mampu lepas landas pendek dan mendarat vertikal. Dengan integrasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau AI, Giuseppe Garibaldi dapat menjadi kapal induk yang relevan untuk menghadapi tantangan di era modern. Dengan semua kecanggihan ini, Giuseppe Garibaldi tidak hanya menjadi simbol kekuatan maritim Italia, tetapi juga aset strategis yang potensial bagi negara yang memilikinya. Jika Indonesia benar-benar mengakuisisi kapal ini, maka TNI Angkatan Laut dapat memasuki era baru dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih luas, memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan regional dan internasional. Sebelum memutuskan pembelian Giuseppe Garibaldi, Indonesia juga perlu mempertimbangkan opsi lain, seperti investasi dalam pembangunan kapal induk sendiri mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi memberikan keuntungan dalam hal kemandirian teknologi. Mempertimbangkan kapal serbaguna, LPD/LPH, yang lebih fleksibel dan cocok untuk operasi regional. Jika rencana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi ini terrealisasi, TNI Angkatan Laut akan memasuki era baru dalam sejarah pertahanan Indonesia. Giuseppe Garibaldi bukan hanya kapal induk dengan kemampuan militer, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk mendukung berbagai jenis operasi. Untuk mendukung pengangkutan dan peluncuran pesawat tempur atau helikopter untuk misi serangan udara dan pengawasan maritim. Berfungsi sebagai pusat kendali untuk misi dalam operasi militer Indonesia, kapal induk ini dapat digunakan sebagai platform untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra melalui latihan militer gabungan. Pendanaan juga menjadi isu yang penting. Dengan nilai yang mencapai 250 juta euro, keputusan ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa akuisisi ini tidak membebani sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pembelian kapal induk ini juga berpotensi memengaruhi dinamika keamanan di kawasan. Negara-negara tetangga dan kekuatan besar dunia mungkin akan memandang langkah ini sebagai upaya Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan ASEAN. Selain itu, kapal induk dapat memberikan posisi strategis bagi Indonesia dalam kerjasama keamanan regional, seperti patroli bersama untuk melawan pembajakan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya.